Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, peserta pembinaan spiritual, mak-mak dan mbak-mbak PSMB. Apa? Mbak. Pembinaan spiritual MB. Mbak. Pak, jangan ngelucu, kami lagi nggak serius. Siap. Lucu sebentar aja untuk pembukaan. Selanjutnya sangat serius. Pada sore hari ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat langka untuk memberikan satu tema kajian surat Yasin. Di ujung surat Yasin, yaitu ayat ke-55 sampai selesainya nanti, terkait dengan kabar tentang penghuni-penghuni surga, kabar tentang balasan orang beriman, kabar penghuni neraka, tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga hari itu di dalam keadaan santai dan menyenangkan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka laki-laki dan istri-istri mereka di dalam tempat perlindungan, di atas singgasana mereka bertelekan. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Untuk mereka di dalamnya ada buah-buahan dan di dalamnya juga tersedia apa yang mereka pesan. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sejahtera ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan menyingkirlah wahai orang-orang yang berdosa pada hari ini dari orang-orang yang beriman. Sampai di ayat 59 kita akan bahas satu-satu tentang inna ashabal jannah. Sesungguhnya ashab al-jannah, ashab artinya adalah dari kata sahib. Sahib itu berarti yang menetapi, atau teman atau saudara yang menjadi tempat tinggal. Al-jannah berarti surga. Kita sering baca terjemah jannah itu adalah surga, atau sering kita baca di kitab-kitab tafsir artinya adalah taman-taman. Serta sekali rahmati Allah, al-jan, setiap huruf jim yang dilanjutkan dengan dua huruf nun, jim nun nun, al-jannah, termasuk di dalamnya juga al-jin, al-janin, al-junnah, itu semua maknanya adalah tertutup. Sesungguhnya penghuni-penghuni yang tertutup pada hari itu dalam kesibukan yang menyenangkan. Ini kata apa? Perkata yang ditafsirkan oleh para mufassir bahwa sesungguhnya jannah itu bisa diartikan janin, kan tertutup ya. Janin itu jim dan nun dua kali, janin itu berarti tertutup oleh berapa lapisan? Lapisan air, lapisan kulit tipis, kulit ari, lapisan perut, lapisan kulit ibunya, dan seterusnya tertutup. Junnah perisai juga menutupi pedang. Kemudian jin berarti tidak terlihat. Majnun berarti yang tertutup akalnya. Gila ya, kita sering menyebutnya majnun. Nah, yang paling relevan untuk menerjemahkan jannah dalam ayat ini adalah taman. Mereka berada di taman-taman surga dalam kesibukannya. Kesibukan yang sangat sibuk, sehingga tidak pernah terfikir lagi untuk berpikir yang lain selain menikmati kesenangan. Ini kita bicara tentang penghuni surga. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam surga selalu dalam kesibukan.
orang-orang liberal suka mengejek ya, mencela Al-Quran. Quran itu tidak relevan kalau menceritakan tentang surga. Disebutkan surga itu taman sungai itu hanya relevan untuk orang Badui, orang yang hidup di masa pertama turun Quran, di mana mereka hidup di gurun pasir. Ketika melihat ada sungai dan taman, mereka bahagia. Lah di sini di mana-mana sungai, di mana-mana air, di mana-mana taman, di mana-mana pohon. Ya jelas berbeda antara taman yang disebutkan oleh Al-Quran dengan taman atau sungai yang ada di dunia ini. Sebab di akhirat nanti sungai-sungai itu mengalir khamar misalnya ya, kita sebut seperti itu, ada mengalir susu, ada mengalir madu. Kan berbeda dengan sungai-sungai di dunia. Dan ternyata biarpun orang-orang kaya, orang-orang hebat di dunia ini masih tetap mau menikmati keindahan sungai-sungai itu. Mereka dari Eropa, dari Amerika datang ke Indonesia hanya untuk ke Papua misalnya, ke Raja Ampat hanya untuk menikmati pemandangan yang indah, atau ke puncak Bogor gitu ya, ke kebun teh. Kita aja yang di Muara ini masih ke puncak kan, puncak kebun teh. Artinya secara naluri manusia memang suka keindahan gitu. Dan keindahan apa yang bisa menggambarkan terkait dengan balasan nanti? Ya pasti air, sungai dan taman gitu. Bahkan orang-orang di Saudi itu kalau membuat taman di dalam rumahnya itu pasti ada air mancurnya di tengah-tengah rumah itu. Kita juga begitu ya, biasanya juga ada air mancurnya. Nah, yang dimaksud adalah fisuhulin di dalam kesibukan adalah kesibukan yang tidak menimbulkan rasa lelah dan letih. Memang senang main voli, tapi setelah main voli badan terasa capek. Di surga kesibukannya tidak menimbulkan rasa capek gitu. Memang suka main catur kalau dia hobinya main catur, tapi setelah main catur 5 jam, 6 jam setelah itu capek. Kita suka juga menaik ke gunung, mungkin ke pantai, senang tamasya, liburan dan sebagainya. Tapi pulang dari situ badan sakit semua. Tapi kesibukan di surga tidak ada sedikit pun rasa letih, rasa capek, sekalipun sibuk dan terus sibuk. Fakihun. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kesibukan manusia di surga itu adalah kesibukan yang menimbulkan kekaguman demi kekaguman. Jadi kalau misalnya saya menikmati kue di dunia, kue ini enak sekali. Tapi besok dihidangkan saya lagi kue ini, mungkin masih rasa enak. Tapi hari ketiga, hari keempat tidak lagi enak. Tapi di surga fakihun, kesenangan yang menimbulkan keajaiban-keajaiban. Enak lagi, nikmat lagi, nikmat terus bertambah dan bertambah. Itu bedanya kesenangan di dunia dengan kesenangan di akhirat. Di antara ibu-ibu ada yang suka makan apa? Kue yang paling disukai apa misalnya? Pempek. Yalah pempek misalnya. Hari ini pempek, besok pempek, seminggu pempek, sebulan makan. Lama-lama kenikmatannya berkurang. Karena nggak tiap hari. Lalu kemudian ayat selanjutnya, hum wa azwaju. Hum itu mereka. Yang dimaksud mereka itu siapa? Laki-laki tentu. Laki-laki yang ditakdirkan Allah masuk surga. Wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka. Ini lagi bercerita tentang kenikmatan surga. Hum mereka laki-laki, wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, fi dhilal, di dalam sebuah naungan. Naungan di dalam naungan, maka sering disebutkan seperti mahligai. Jadi ini gedung ya, di dalam gedung ada naungan lagi. Itu sering disebut sebagai mahligai. Mereka di dalam naungan bersama istri mereka alal aroik, singgasana mereka bertelekan. Bertelekan itu duduk yang kira-kira gini. Ya, nggak ada senderan ya. Tapi kakinya ke depan, mohon maaf ya, kayak gini, terus tangannya ditaruh di samping. Menggambarkan apa kira-kira? Leye, santai, leye. Nyaman. Nggak mungkin sambil mikirin utang. Karena duduknya kayak gini. Kalau duduk mikir utang pasti gimana ya saya? Ya. Gimana? Saya mau
bayar utang, besok ditagih, aduh jatuh tempo, besok disita. Misalnya seperti itu. Tapi ini enggak, ini betul-betul santai, sesantai-santainya bersama pasangannya. Mereka dan istri-istri mereka dalam sebuah tempat perlindungan di atas singgah-sana mereka bertelekan. Sibuk dalam kenikmatan yang luar biasa, di atas ketinggian dalam nikmat yang luar biasa, mereka menikmati kenikmatan yang menakjubkan. Jadi luar biasa sekali. Lahum fiha fakihah, bagi mereka ada buah-buahan. Jadi mereka disiapkan buah-buahan. Kira-kira kalau kita makan kemudian tersedia buah, itu buah makanan pokok bukan? Bukan, itu hanya sekedar selingan. Karena di dalam surga tidak ada orang lapar. Terus makan buat apa? Sekedar menikmati kenikmatan. Saya sudah kenyang nih dari rumah. Di sini disiapkan buah yang banyak. Lalu saya mencicipi. Kan hanya untuk menikmati saja, bukan untuk saya supaya kenyang, kan enggak gitu. Saya tidak haus, tapi di sini disiapkan minuman yang banyak misalnya gitu. Lalu saya mencicipi. Di surga ini ya, ada susu, ada khamar, ada madu, ada apa yang kenikmatannya semakin diminum semakin nambah nikmatnya gitu loh maksudnya. Kalau di dunia begitu minum sekali kenyang ya sudah hilang nikmatnya gitu. Di sana tidak ada orang lapar sehingga kenikmatannya adalah untuk kenikmatan dan kenikmatan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihah wa lahum ma yad'un. Buah-buahan dan apa-apa yang mereka dakwahkan. Apa yang dimaksud mereka dakwahkan? Yang dimaksudkan adalah yang mereka terlintas dalam benak pikiran mereka. Terlintas lalu kemudian ingin mendapatkannya. Langsung dapat. Para ulama berbeda pendapat, apakah keinginan penduduk surga itu mesti diminta atau sekedar detikan hati pengen langsung datang gitu. Karena di dalam surat Fusilat itu kan disebutkan ya, walahum ma yashtahun, dalam surat Fusilat itu Allah berfirman tentang penghuni surga. Bagi mereka buah-buahan dan apa yang mereka minta. Tapi di dalam ayat ini bukan yang mereka minta, mereka angankan. Jadi terlintas sudah langsung ada. Kalau misalnya ibu-ibu membayangkan di atas ada burung terbang gitu ya. Terus andaikan itu dipanggang, langsung jatuh di piring sudah dipanggang gitu. Andaikan itu jadi sate, langsung sudah di depan piring sudah tinggal makan sudah jadi sate. Salafus saleh ada yang mengatakan, kamu seandainya masuk surga, kamu menginginkan apa? Saya menginginkan ada awan berada di atas kepala saya, lalu hujan bidadari. Turun dari awan itu bidadari maksudnya. Iya banyak. Ini semua kan bakal jadi bidadari kan? Bukan iya ratunya bidadari. Protes terus yang satu ini. Kan murid dari SMA muridnya. Jadi apa yang mereka lintaskan dalam pikirannya itu langsung jadi. Jadi kalau istri di dunia masuk surga, maka akan menjadi ratunya bidadari. Lebih mulia, lebih indah, lebih hebat dari bidadari yang di surga. Para ulama mengatakan, kenapa lebih mulia, lebih hebat, lebih dahsyat? Karena bidadari dari istri dunia yang masuk surga itu sudah melalui proses lahir, proses ingusan, proses ngompol, proses mendidik anak, melayani suami, bantu mencari nafkah, dan seterusnya. Lalu dengan proses yang panjang itu Allah hadiahkan dia sebagai bidadari bagi suaminya di dunia, tentu lebih dahsyat dari bidadari yang sudah dari sononya. Inna ansya'nahunna insya'a. Sudah kami ciptakan wanita-wanita surga itu langsung jadi bidadari. Jadi tuing itu langsung. Kayak film kartun, tuing. Oh, gitu kan? Bidadari itu yang nanti akan menjadi pasangan-pasangan dari laki-laki yang ditakdirkan masuk surga. Nah, jadi sekali lagi para ulama berpendapat bahwa istri yang masuk surga
nanti lebih hebat dari istri yang dipasangkan sebagai bidadari yang ada di surga. Jadi karena wanita-wanita yang ditakdirkan Allah masuk surga di dunia ini sudah melewati proses yang sangat panjang gitu. Jadi bidadari di surga itu tidak melewati bayi dulu, lahir dulu, ngompol dulu, ingusan dulu, bau dulu, enggak. Itu langsung wangi, langsung gede, langsung jadi bidadari. Jadi makanya disebutkan di dalam surat surat Al-Baqarah itu ya, di ayat ke-20-an itu sesungguhnya ya Yuhannas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum taqwain kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum wa illam taf'alu wa lan taf'alu wattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijaratu u'iddatil kafir wa basyiril ladzina amanu. Berikan berita kepada orang beriman wa amilus sholihat dan beramal annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwaj. Bagi mereka ada pasangan-pasangannya, istri-istrinya, bidadari-bidadarinya mutahharah yang disucikan. Jadi bidadari surga itu suci, baik suci sifatnya maupun suci fisiknya. Tidak ada pipis, mohon maaf ya, tidak ada buang air, tidak ada kentut, tidak ada datang bulan, tidak ada nifas, tidak bau kelek, tidak sama sekali. Mutahharah, bersih, suci. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan ada seorang yang berpelukan dengan istrinya di surga 70 tahun tidak dilepas. 70 tahun berpelukan. Kalau di dunia, Erni berapa lama? Paling lama kamu pelukan sama suami? Paling lama Bu Titin? Setengah jam. Wow, dijawab. Langsung wow. Habis itu capek kan? Bos itu keringetan, bau kan, nggak enak lagi kan? Surga nggak begitu, bersih, suci. Jadi kecantikannya itu salah satu di antara contoh kecantikan atau kegantengan penghuni surga itu seperti Nabi Yusuf. Contoh kecil ya. Kecantikan, kegantengan, kecakapan Yusuf sampai-sampai waqatta'na aydiyahunna, mereka memotong-motong tangan mereka. Perempuan-perempuan Mesir, istri-istri para menteri diundang, lihat itu kegantengan Yusuf. Begitu lihat hadza malakun karim, itu malaikat yang mulia, bukan manusia. Padahal Yusuf, sampai mereka kemudian memotong jari jemarinya, tidak terasa. Sekarang kalau ada laki-laki ganteng di dunia, ibu-ibu lihat seganteng-gantengnya nggak akan sampai memotong jari. Kena jarum betul aja langsung kaget kan? Ini sampai motong-motong, bayangkan. Bahkan dalam hadis sebutkan ada yang sampai pingsan, ada yang sampai meninggal, ada yang sampai langsung haid. Iya, bayangkan gitu. Itu hanya sekecil lah ya kegantengan seorang yang pernah diturunkan ke bumi, Nabi Yusuf namanya. Itu menunjukkan bahwa di surga nanti lebih dahsyat dari itu, luar biasa, sehingga fisiknya kembali muda lagi. Tidak ada yang umur. Yang paling tua siapa di sini? Saya paling tua. Saya nanti akan kembali ganteng lagi seperti pemuda umur 30-an tahun. Perempuan seperti gadis umur 30 tahun. Bayangkan. Lahum fiha azwajum mutahharun wa hum fiha khalidun. Selama-lamanya, Masya Allah. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lam yatmishunna insun qablahum walajan ya, dalam surat Ar-Rahman. Tidak pernah di dalamnya tersentuh oleh laki-laki maupun oleh jin. Jadi bidadarinya menjaga pandangan sehingga tidak ada kebahagiaan yang dirusak oleh kebahagiaan pasangan suami istri di surga. Kalau di dunia itu bahagia bisa dirusak karena ada komparasinya dibandingkan dengan tetangganya, dengan temannya, akhirnya rusak itu. Kenapa tidak bahagia? Karena banyak membandingkan dengan yang lain. Di surga bidadarinya menundukkan pandangan sehingga dia hanya fokus kepada pasangannya, sehingga tidak ada lagi yang lain selain dia.
Fihinna khairatun hisan, cantik rupanya, indah perangainya. Tidak ada yang, karena indah perangainya sehingga tidak ada yang ngomel-ngomel gitu. Di dunia secantik apapun pasti pernah ngomel ya. Ada nggak ibu-ibu di sini nggak pernah ngomel selama jadi istrinya si A? Sewaktu-waktu ya di dunia ini pasti ngomel kan? Fihinna khairatun hisan, baik perangainya dan juga baik akhlaknya, juga fisiknya. Makanya disebutkan dalam ayat selanjutnya, walaupun dia dipasangkan dengan 70 bidadari, dengan sulap-sulap langit dan bumi, dengan sekian puluh ratus ribu pelayan, tidak ada sedikit pun rasa cemburu, karena sudah dipotong urat cemburunya oleh Allah. Yang memberikan rasa cemburu kepada wanita-wanita karena Allah yang memberikan rasa cemburu. Di surga urat cemburunya sudah dipotong, tidak ada lagi. Yang ada diganti dengan bahagia, 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 bahagia. Salamun qaulam mir rabbir rahim. 58. Salam sejahtera yang diucapkan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Salam sejahtera yang diucapkan oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Bayangkan seorang yang diberi salam, dititipin salam oleh bupati, sangat bahagia. Pak RT aja titip salam, kita senang. Salam ya dari Pak RT, alhamdulillah, waalaikumsalam. Senang kan? Nah, protes lagi. Ya misalnya dari Jokowi lah sudah. Nah, kan senang kan? Raja Salman. Salam buat ini Umi Sumayyah di Muara ini. Tahun depan langsung suruh berangkat haji sekeluarga. Misalnya, senang nggak? Ini salamnya dari Allah, mir rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Maksudnya apa? Hei, kamu tuh masuk surga karena rahmatnya Allah yang Maha Penyayang. Karena ibadahmu tidak bisa membeli surga. Berapalah kamu bisa ibadah selama di dunia ini? Katakanlah umurnya 70 tahun. Habis 70 tahun itu untuk ibadah. Anggaplah. Apa bisa menebus surga yang khalidina fiha abada? Gitu ya. Kita di dunia ini mau bangun rumah aja 10 kali 10 misalnya, itu harus bekerja hampir seumur hidup, mengumpulkan duit, beli mobil lagi, kumpulkan duit lagi, sekian lama, mungkin sampai pensiun gak kebeli. Anggaplah kebeli sampai mati. Itu baru seupritnya dunia. Harus begitu kita bekerja. Bagaimana untuk mendapatkan istana di surga yang disebutkan dalam Al-Quran itu, seperti dalam surat Al-Insan ya. Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jika engkau masuk surga, melihat keindahan surga, kamu akan melihat keindahannya, kesenangannya, kebahagiaannya, kenikmatannya, dan kerajaan yang besar. Setiap orang yang masuk surga akan menjadi raja dan ratu. Raja sebenar-benar raja. Bukan kayak raja di dunia. Raja di dunia ada pensiunnya. Raja di dunia ada sakitnya. Raja di dunia bahkan ada matinya. Raja di akhirat di surga tidak ada matinya selama-lamanya. Jadi begitulah bagaimana Allah menggambarkan tentang kenikmatan surga yang begitu dahsyat, sehingga seseorang semestinya juga harus memiliki orientasi akhirat untuk setiap amalnya. Ini satu paragraf ya. Paragraf selanjutnya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang yang berdosa, minggir pada hari ini. Wahai orang-orang durhaka, berpisahlah kamu dari orang-orang beriman. Wahai orang fasik, orang kafir, wahai orang pendosa, orang durjana, minggir. Di dunia ini kadang-kadang kita bergabung dengan segala macam orang. Yang baik, yang buruk, yang jahat, yang beriman, yang soleh, yang kafir bahkan, yang munafik. Tapi di akhirat nanti kita akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Menyingkirlah pada hari ini wahai orang-orang yang mujrim. Mujrim itu artinya pendosa. Wahai orang-orang pendosa, menyingkirlah pada hari ini. Pergilah, jauhlah, jangan dekat-dekat dengan orang yang
beriman. Kira-kira maksudnya untuk apa ini? Untuk menghinakan. Mulai hari ini pergi, menyingkir. Ini menjadi dalil bahwasanya nanti di akhirat orang akan dikelompokkan bersama dengan teman-temannya yang selevel. Para hafiz Quran bersama hafiz Quran. Ahli tahajud akan bersama ahli tahajud. Ahli sedekah bersama ahli sedekah. Orang kafir nggak boleh mendekat sama kelompok ini, gitu kan? Orang-orang kafir tidak boleh mendekat dengan kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang durhaka menyingkir, minggir. Orang yang berdosa minggir, terpisah pada hari ini. Mujrimun artinya adalah orang yang gemar melakukan dosa. Al-Quran setelah menyebut orang beriman biasanya langsung disambung dengan sebut orang-orang kafir. Setelah menyebut surga, setelah ini akan ada berita tentang neraka. Kenapa selalu dipasangkan seperti itu? Ini dunia, ini akhirat, ini langit, ini bumi, ini kafir, ini mukmin, ini surga, ini neraka. Supaya manusia itu selalu ada harap-harap, ada roja dan khauf, ada harap dan takut gitu. Kalau Al-Quran hanya menceritakan tentang kenikmatan, hanya menceritakan tentang surga, mungkin kita menjadi orang yang lalai dan mungkin tidak ada rasa takut gitu. Karena yang diceritakan cuma kesenangan aja kan. Maka setelah ada cerita tentang kelompok beriman akan orang kafir. Setelah bercerita tentang surga, maka selanjutnya akan bercerita tentang neraka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jadi orang-orang kafir nanti akan dihalau sebagaimana menghalau binatang. Didorong, gak mau, mundur terus. Didorong lagi, mau mundur. Dihalau, gak mau tapi dipaksa maju. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Tetapi akan dikumpulkan orang-orang yang bertakwa untuk menuju Ar-Rahman sebagaimana utusan. Tapi wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Digiring orang-orang mujrim pendosa ke neraka jahanam seperti binatang. Ini kelompok orang beriman bertakwa akan dikumpulkan dan akan diarahkan seperti para utusan, duta besar. Kalau melihat di TV ada sebuah acara kenegaraan, maka duta besar dan perwakilan negara sahabat akan ditaruh di barisan VVIP. Kira-kira begitu. Orang bertakwa akan didatangkan ke surga sebagaimana utusan, dihormati sebagaimana raja. Gitu. Utusan Indonesia untuk PBB, pasti dihormati sekali. Utusan negara sahabat untuk Indonesia, dihormati di Indonesia. Tapi orang kafir digiring ke neraka dalam keadaan sebagaimana menggiring binatang, menggiring sapi, menggiring babi, menggiring anjing. Dalam keadaan hina dina. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Setelah dikatakan kepada Bani Adam, bukankah aku telah merintahkan kamu agar jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya innahu lakum adu. Sesungguhnya dia setan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Allah memberikan kecaman yang sangat keras ketika para calon penghuni neraka itu sudah berada di bibir neraka. Ketika orang-orang kafir itu sudah mau digiring menuju ke neraka, maka dikatakan kepada mereka, alam ahad ilaikum, bukankah aku telah pesankan kepadamu wahai Bani Adam, anak-anak Adam, Allah ta'budu syaitan. Jangan sekali-kali kamu menyembah setan. Hampir seluruh mufasir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jangan menyembah setan adalah jangan menuruti kata setan. Jangan mengikuti kata setan. Karena setan itu lakum hanya menjadi musuh bagimu yang nyata. Hanya menjadi musuh bagimu. Artinya memang setan didesain
untuk menjadi musuh manusia di mana saja mereka berada. Hanya untuk manusia. Tidak disuruh menjadi musuhnya malaikat, tidak disuruh menjadi, hanya untuk bertugas menjadi musuh manusia. Maka di mana anak Adam akan melakukan kebaikan, maka iblis di sana sudah nongkrong untuk menggoda jangan sampai melakukan kebaikan. Mau bersedekah dibisikkan, nanti kamu miskin, nggak jadi. Mau tahajud sudah dipasang waker jam 3 bunyi krik dimatikin, masih ada jam 4. Begitu mendengar azan Allahu Akbar subuh belum komat, sudah komat masih bisa dikejar, akhirnya tidak bangun, telinganya dikencingi setan. Mau nuntut ilmu, wah. Mau berangkat taklim, malas. Terus dan terus tidak ada satu celah pun jalan kebaikan kecuali di sana ada setan nongkrong menghalangi manusia. Coba sekarang, adakah di antara kita yang melakukan kebaikan itu semudah kita tersenyum? Gak ada, pasti ada hambatannya. Terus kenapa bisa melakukan? Karena sudah menjadi kebiasaan. Kenapa mudah bangun jam 2, jam 3? Karena sudah biasa. Setan tidak sanggup lagi, ya kan? Tapi apakah berhenti setelah kita sholat? Enggak, masih ada juga rasa ngantuknya. Baru 2 rakaat ngantuk. Mau khusyuk-khusyuknya ingat ini ingat itu. Mau berdoa, nanti aja habis subuh. Mau langsung baca Quran, tidur lagi. Jadi gak pernah berhenti. Gitu. Allah ta'budush syaiton. Jangan sekali-kali kamu menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi setan itu sengaja Allah desain untuk memang tugasnya hanya satu. Ya. Maka dalam sebuah hadis sebutkan kailullah lah kamu karena setan tidak pernah kailullah. Tahu kailullah? Tidur siang. Tidak pernah tidur siang, tidak pernah berhenti siang malam siang, terus saja menggoda manusia. Supaya kamu beda dengan setan, siang kamu tidur. Menjelang atau setelah zuhur ya. Itu tidur siang yang disunahkan. Di beberapa sekolah itu jam 11 suruh tidur, nanti jam 12 bangunin. Jadi begitulah setan. Karena itu maka setan pasti akan melakukan upaya-upaya agar jangan manusia itu melakukan kebaikan. Wa ani'budu li hadzal siratal mustaqim. Dan bahwasanya hendaklah kamu hanya menyembah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Menyembahlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Maksudnya apa? Tidak boleh ada seseorang menyembah kepada selain Allah. Di sini setan digambarkan sebagai disembah oleh anak Adam. Maksudnya adalah taat kepada setan. Tidak ada satupun maksiat yang dilakukan kecuali berarti dia telah mendurhakai Allah. Tidak ada satupun dosa yang dilakukan kecuali dia taat kepada setan. Tidak ada satupun kedurhakaan kecuali dia telah taat kepada setan. Tidak ada dosa di mana dia tidak taat kepada setan. Kalau dia dosa berarti sedang mentaati setan. Mentaati setan berarti telah mendurhakai Allah. Mendurhakai Allah boleh jadi berarti dia telah mensekutukan Allah. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Sesungguhnya telah kami sesatkan di antara kamu dari golongan yang banyak, apakah kamu tidak pernah pikirkan? Dari sejak Adam memakan buah khuldi, lalu pembunuhan terjadi antara Kabil dan Habil, dibenamkannya ke dalam tanah umatnya Nabi Lut, kemudian kena banjir umatnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kemudian bangsa Iram, sebagian Bani Israel, itu semua menunjukkan bukti bahwa sesungguhnya
setan telah begitu banyak menyesatkan manusia. Afala ta'qilun. Tapi kenapa masih dituruti? Allah menanya ini di mana? Di akhirat. Untuk apa? Untuk menambah penyesalan, untuk menghinakan mereka yang selama di dunia terus dalam kedurhakaan dan kekafiran. Hadhihi jahannam. Inilah neraka jahanam. Inilah neraka jahanam allati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang telah aku janjikan kepada kalian. Itu menunjukkan kalimat dekat atau jauh? Ini jahanam. Ini jahanam gitu. Jadi belum masuk tapi jahanam sudah dilihatkan. Dari jarak 1000 tahun perjalanan jahanam sudah dilihat. Walaupun jauh tapi menunjukkan bahwa itu sangat dekat gitu. Ini jahanam yang dulu aku janjikan. Abu Jahal ketika Al-Quran menceritakan tentang makanan dan minuman neraka, salah satu makanannya adalah pohon zakum. Apa itu zakum katanya? Mengejek dia. Zakum itu kan tidak lebih dari kurma, kita makan aja nanti. Coba bayangkan. Terus di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa nanti di neraka dijaga oleh 19 malaikat. Cuma 19 kata Abu Jahal. Saya bisa datangkan 100 untuk melawan 1. 19 tadi akan kita lawan dengan 1 orang tentara saya. Di sini nanti di akhirat tidak bisa lagi dia berkutik ketika Allah datangkan jahanam. Hadhihi jannah, ini jahanam. Itu. Kalau pernah haji umroh di musim panas, misalnya naik bis gitu ya, terus kita buka jendelanya, itu bukan tambah dingin, malah tambah panas gitu. Terus turun, kita mau masuk ke Haram, ke Nabawi misalnya, itu pintunya dibuka kan, dalam jarak 50 atau 100 meter itu sudah ada apa? Sudah terlihat, sudah terasa dan tercium aromanya. Surga itu seperti itu juga, sebagaimana neraka. Neraka dari jarak sekian puluh tahun perjalanan sudah dilihatkan. Untuk apa coba? Menambah kengerian, menambah kedahsyatan siksa. Nah, Allah menyebutkan ini jahanam yang dulu pernah aku janjikan kepada kalian. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kalian ke dalamnya sebagaimana yang telah engkau kafirkan. Masuklah, dibenamkanlah kamu dalamnya pada hari ini sebab kamu telah mengingkarinya. Nah, ketika masuk ke neraka, maka orang-orang kafir itu berusaha untuk protes, gitu ya, berusaha untuk protes, karena mereka merasa bahwa mereka tidak melakukan ini, mereka tidak melakukan ini, gitu kan. Terus misalnya menggoda manusia, saya juga tidak merasa nyuruh dia buka mulut untuk ngomel-ngomel depan suami, gitu. Cuman bisik-bisik aja, ngomel. Gitu. Gak nyuruh dia untuk hibah, tapi cobalah ceritain, enak loh cerita. Gak ada orang yang nyuruh dia melakukan maksiat. Tapi dia melakukan maksiat sendiri. Setan hanya bisikin saja. Maka nanti iblis itu berkhotbah ya. Boleh dibuka itu surat Ibrahim ayat 22. Bagaimana iblis berkhotbah? Iblis sampai berkhotbah, berpidato di neraka jahanam untuk mengelak bahwa dirinya disalahkan. Coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala asyaitanu limma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa'atukum fahtalaftukum wa ma kana 'alaikum min sultanin illa an da'atukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum
ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum adzabun alim. Kita baca terjemahannya. Dan setan berkata, ketika perkara telah dihisab dan diselesaikan, penghuni neraka, penghuni surga sudah dimasukkan ke surga, penghuni neraka dimasukkan ke neraka. Lalu kemudian iblis naik ke atas mimbar yang terbuat dari api neraka. Lalu dia berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Itu ngaku kan? Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Paham maksudnya ya? Saya itu cuma disik-bisikin aja. Tapi kamu mau, ya sudah, kamu jangan nyala-nyalain aku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sungguh orang yang zalim itu adalah mendapat siksa yang pedih. Bayangkan, ini adalah kata-kata khotbah yang diucapkan oleh iblis setelah selesai urusan penghuni surga masuk surga, urusan penghuni neraka ke penghuni neraka selesai. Lalu iblis merasa disalah, dasar kamu ini, kamu dulu menggoda aku, kamu salah terus iblis. Lalu kemudian dia berkhotbah mengatakan yang disebutkan dalam Ibrahim 22 ini. Dia berlepas diri dari apa yang mereka persalahkan. Kamu tidak perlu mencerca aku, cercalah diri kamu. Aku cuma bisik-bisikin, tapi kamu mau. Jangan salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Dari sini bahwa menunjukkan orang-orang yang masuk ke neraka nanti akan saling menyalahkan, akan ngomel sana ngomel sini, nuduh sana nuduh sini, termasuk setan disalah-salahin. Maka ayat selanjutnya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini aku kunci mulut-mulut mereka. Yang tadi ngomel, protes sana protes ini, mengadukan kepada Allah tentang kesalahan pihak lain, tutup set, gak bisa lagi bicara. Wa tukallimuna aydihim, berkatalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat mereka mengungkapkan alasan itulah kemudian mulut-mulut orang kafir ditutup. Kalau dia bilang saya tidak pernah musyrik, saya tidak pernah melakukan ini, enggak bisa. Tangan yang bicara. Kenapa tangan? Ibu sekalian, karena tangan inilah yang berbuat. Kaki hanya sekedar menyaksikan. Yang ngetik, yang nge-like, tangan kan, bukan kaki kan? Ya kan? Yang melakukan aktivitas ngetik, nerima duit, nerima amplop, nerima suap, nerima sogok, tangan. Yang buka pintu, yang nutup pintu, yang buka jendela, nutup jendela, yang nyetrika, yang tangan semua. Maka perbuatan itu diwakili oleh tangan. Maka tangan itulah yang bicara. Kenapa? Mulutnya sudah terlalu banyak ngomong di dunia. Salah jadi benar, benar jadi salah, yang salah malah dibebaskan, yang benar malah dipenjara, itu di dunia. Masih sangat bisa. Bisa berkilah, ini kan cuma sekedar, dan seterusnya. Bisa, semua bisa di dunia. Tapi di akhirat bisa? Gak bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan ada yang nanya, kok tangan kan gak ada bibirnya, gak ada mulutnya, gak ada. Ya Allah yang menciptakan semua, bisa lah. Apa yang gak bisa bagi Allah? Maka dalam ayat yang lain bahkan bukan hanya tangan yang bicara, tapi juga kulit mereka bicara. Hatta idza ja'uha, ketika mereka telah sampai di hadapan Allah, syahida alaihim sam'uhum, menjadi saksi telinganya, wa absaruhum, dan juga pandangannya, wa juluduhum, dan juga kulit mereka bicara. Kulitnya bicara, tulang-tulangnya bicara, dagingnya bicara, telinganya bisa bicara. Walau nasya'u latamasna ala ayunihim
fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Kalau kami kehendaki niscaya kami butakan mata mereka. Thomas itu artinya meratakan wajah kepalanya sehingga matanya bukan menjadi buta, menjadi hilang. Kalau sekedar buta itu kan ada matanya tapi gak bisa melihat. Ini hilang. Seperti kaum Nabi Lut ketika datang malaikat untuk menyampaikan bahwa sebentar lagi azab akan turun kepada umat Nabi Lut supaya Nabi Lut bersama orang beriman menyingkir. Kan datang tuh malaikat ngintip ini kaumnya. Iya ada laki-laki ganteng. Terus diminta untuk homoseks kepada mereka lalu digusap. Rata, langsung rata. Seperti ratanya punggung. Nggak ada lagi bekas mata, nggak ada, rata. Kalau Allah berkehendak, niscaya mereka orang-orang kafir tadi yang disebutkan pada ayat sebelumnya itu, kami ratakan mukanya nggak ada matanya gitu, sehingga mereka tidak bisa melihat. Bagaimana melihat kalau nggak ada mata? Kalau buta mungkin bisa diobati, tapi ini nggak ada matanya. Gitu. Kalau Allah mau, tapi kan nggak, ya kan? 67. Walau nasya'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudhiya wala yarji'un. Dan kalau kami kehendaki pastilah kami ubah-rubah mereka di tempat mereka berada, maka tidak mereka sanggup maju dan tidak bisa kembali. Maksudnya apa? Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, orang-orang durhaka itu langsung kami jadikan kera. Seperti umat Yahudi. Atau aku jadikan seperti bagikan babi. Atau kami jadikan batu seperti baling kundang, tapi nggak ada baling kundang di sini ya. Ada yang namanya Isah dan Nailah, ingat nggak? Kisah Isah dan Nailah. Isah itu adalah orang yang berzina dalam Ka'bah, dan Nailah yang tidak disetujui orang tuanya lalu berzina di dalam Ka'bah. Dulu sebelum Rasulullah diutus dari Bani Jurhum, lalu kemudian pada waktu malam dia masuk ke dalam Ka'bah berzina di sana, Allah kutuk jadi batu. Ketika pagi, batu tadi yang merupakan dua sejoli ini yang berzina itu ditaruh di Safa dan Marwah. Orang tawaf sa'i itu mengusap, tawaf sa'i mengusap gitu. Ada dalam tafsir itu. Lama-lama itu bukan lagi diusap, disembah. Padahal itu adalah patung batu orang yang berzina. Berjalannya waktu disembah bahkan itu. Nah, orang-orang kafir itu kalau Allah mau, aku jadikan mereka seperti benda gitu ya, benda yang tidak bisa bergerak sehingga tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa kembali. Sebagaimana si Isa dan Nailah. Itu disebutkan dalam beberapa tafsir terkait dengan orang-orang Yahudi yang dikutuk juga menjadi kera dan babi. Tapi keranya tidak sampai ada keturunannya ya, karena terus mati kan, dan melewatkan mati tidak sampai berkembang biak. Jadi nggak benar kalau kita kata itu keturunannya bangsa Yahudi, keturunan kera, itu nggak boleh, karena tidak sampai ada keturunannya, nggak ada. Itu hanya sebagai bentuk celaan, kutukan kepada orang yang mengakali hukum Allah. Tidak boleh menangkap ikan di hari Sabtu. Lalu kemudian mereka akali dipasang jaring-jaringnya itu hari Jumat. Hari Sabtunya masuk, diambilnya hari Ahad. Sepertinya seolah-olah benar, tapi itu ngakali gitu ya, ngakali hukum Allah. Langsung Allah kutuk, kunu kirodatan khosin, jadilah kamu kera yang hina, dan jadi kera. Jadi sifat-sifat Yahudi yang seperti kita tahu sekarang itu yang memang sudah dari dulu seperti itu. Nah, orang-orang kafir jika Allah berkehendak akan kami jadikan juga seperti orang-orang yang terdahulu. 68 ini terakhir bicara tentang orang-orang kafir. Nanti selanjutnya mungkin bisa pada pertemuan lain. 69. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami akan balikan kejadiannya. Apakah kamu tidak mikir? Kalau Allah jadikan seseorang itu tua, panjang umurnya, Allah akan balik seperti masa awal dia lahir. Langsung tidak bisa jalan cepat seperti yang masih muda. Jalannya sudah terseok-seok, mau berdiri harus pegangan dulu.
kalau duduk lama kesemutan, ya kan? Yang tadinya matanya terang sekarang sudah pakai kacamata, sebagian pakai tongkat, sebagian harus. Itu akan dilewati semua orang. Apa tidak mikir? Apa kamu merasa bahwa kamu gagah terus? Apa kamu merasa hebat terus? Apa kamu merasa seperti waktu dulu masih umur-umur usia-usia SMA? Enggak, kamu bakal putih rambutnya kayak saya, lemah tulang belulangnya, kurang bicaranya karena sudah terlalu banyak umur yang kamu habiskan. Tinggal sejauh mana kita mensikapi, bagaimana caranya untuk mengisi usia kita ini dengan taat kepada Allah, sehingga kenikmatan surga bisa kita raih dan azab neraka bisa kita hindari. Maka doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sukses yang benar, sukses yang sesungguhnya itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, maka dialah orang sukses. Jadi sukses itu ukurannya bukan ukuran dunia. Bukan anaknya semua sarjana, kerja di BUMN, jadi menteri, jadi DPR, enggak. Itu bukan, belum tentu itu sukses. Bukan berarti yang punya banyak mobil, punya banyak rumah, banyak tanah, belum tentu. Terus yang bagaimana? Yang masuk surga diselamatkan dari api neraka. Itulah sukses yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada lain kesenangan dunia adalah kesenangan sesaat yang menipu. Menipu karena terlalu banyak memikirkan dunia sehingga lupa akhirat. Menipu karena memilih kenikmatan dunia sementara sesaat dan sebentar, melupakan kenikmatan yang selama-lamanya sampai akhir, tidak ada akhirnya bahkan. Itulah yang bisa disampaikan. Sebelum nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi sharing, tanya jawab. Kalau ada benarnya semata-mata datang dari Allah. Bila ada kesalahan, kehilafan karena kebodohan saya, kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.